Berwisata. Nih, gue baca ini. Dengan tidak nge-mall selama sebulan, kamu bisa menghemat 400 sampai 500 ribu. Dengan tidak ke kafe selama 1 bulan, kamu bisa menghemat 200 sampai 300 ribu. Dari uang itu, kamu bisa gunakan untuk traveling. Aduh, selamat datang di Perspektif Perdana. Gue sorry banget. Harusnya kemarin gue ini ya, siaran lagi, rekaman men. Cuman akhir-akhir ini ya alasan lagi gitu kan. Ya doang nggak juga sih, emang males aja sih. Jadi sorry banget, minggu kemarin nggak ada. Ini diusahain untuk tetap siaran, walaupun gue juga nggak ngerti nih mau ngomongin apa gitu. Ngomongin yang tadi gitu, gue tuh dapat satu broadcast dari seorang teman yang memang sangat suka traveling gitu kan. Terus dia nge-capture satu tweet gitu tentang dana traveling itu nggak usah di ini gitu, nggak usah disisihin gitu. Kamu tuh cukup istilahnya ya, mengerem pengeluaran yang tidak penting gitu, terus digunakan untuk traveling gitu. Dia nggak tahu kalau gue tuh juga so-so gitu, nggak pengen traveling juga, ngapain gitu kalau nggak ini gitu ya. Kalau pengen traveling nggak, yang nggak punya duit ya nggak gitu, tapi nggak ada budget tertentu apa gitu. Masalahnya adalah gue mikir gitu, lo kan orang kan hobinya macam-macam ya. Ada yang suka ngopi, ada yang suka cuma di mall aja udah seneng gitu, ada yang gitu. Terus itu dihemat terus dikeluarin lagi gitu. Itu sama-sama buang duitnya kan. Terus dia menyamaratakan bahwa setiap orang itu pasti suka traveling gitu loh. Itu aneh banget gitu. Gue itu ya nggak tahu lah ya. Itu ya aneh gitu menurut gue. Gimana gitu, kan setiap orang beda, and then tujuannya juga ujung-ujungnya sama kan, ngebuang duit juga gitu. Kalau dia nggak suka traveling, terus ngapain dia ngebuang duit untuk itu gitu. Salah satu fenomena yang aneh juga di sosial media gitu, nggak ngerti gitu, menyamaratakan hobi dan menganggap hobinya paling penting. Aku mau bahas apa ya? By the way, series Westworld yang selalu gue tonton itu selesai sudah akhirnya. And wow, ini ngomongin ini aja ya. Wow, gue sangat twistnya dapat. Itu series gila sih, well written banget, script writernya keren. Iyalah adiknya si Nolan gitu. Masa nggak keren gitu. Wow banget. Tapi gue sangat terpukau dengan ini, sedikit spoiler ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Di situ ada lukisan gitu yang di Westworld dibahas itu tentang Creation of Adam, lukisannya si Michelangelo. Di situ gue baru tahu ya bahwa
di era-era Renaissance kayak si zamannya Da Vinci, Raphael, Michelangelo dan lain sebagainya, itu semua lukisan itu punya just not aja apa ya, beautify aja, tapi ada pesan tersembunyi, ada kode, ada segala macam gitu, yang baru ketemu dan ditelaah di era-era sekarang gitu. Kayak banyak lah kalau lo baca buku Da Vinci Code, entah itu bener atau enggak, tapi that's make sense gitu, bahwa dilihat dari latar belakangnya si Leonardo da Vinci, dan dia mencurahkan pengetahuannya di satu karya sastra, nggak mungkin nggak dia nggak ngasih pesan di situ, entah apa gitu. Lukisannya apa tapi terparadoks gitu, kayak semacam itu. Nah itu di Westworld dia bahas masalah creation of Adam. Jadi kalau lo nggak tahu, coba Google, lukisannya itu tentang penciptaan Nabi Adam gitu. Penciptaan Adam pertama kali itu ada gambaran tentang Tuhan. God itu jadi apa ya, jadi kayak Zeus lah, gambarannya beneran kayak Zeus. Jadi yang cowok berjenggot, udah tua tapi keker gitu, terus dia punya kendaraan gitu kan ya, semacam awan, and then di bawahnya tuh ada Adam gitu. Terus jari mereka itu apa ya, nggak bersentuhan juga ya, saling ngedeket gitu jari mereka itu. Just itu yang jadi fokus para penikmat seni selama berabad-abad. Jadi mereka menganggap si Michelangelo ini genius sekali karena dia bisa menggambarkan bahwa that's when itu pertama kalinya si Adam tuh dapat ruh, dapat pencerahan, dapat apalah segala macam pengetahuan gitu. Itu waktu itu gitu. Jadi begitu Adam diciptakan, terus dia dapat ilmu pengetahuan, akal, nyawa, itu pertama kali di situ. Jadi mereka saling mendekat tapi tidak bersentuhan. Banyak orang yang ketika di akhir-akhir abad, yang selama berabad-abad itu kan ilmu pengetahuan berkembang tuh ya. Terus ini maksudnya apa ya, terus kenapa cuma ada jari terus kemudian tidak ada sentuhan di sana, apa segala macem gitu. Itu mungkin orang-orang yang masa lalu itu menganggap itu aneh gitu, ini kenapa seperti ini dan lain sebagainya gitu. And then gue baca dokumentarinya, ternyata si Michelangelo itu adalah seorang pembelajar anatomi tubuh gitu kan, dan dia sangat ngerti sekali tentang anatomi tubuh manusia. So kalau dia nggambar lukisan apa segala macam pasti perfect banget. Jadi bodinya si objek yang dia lukis itu adalah body pria atau wanita dengan proporsi yang ideal sekali gitu. Karena dia adalah seorang pembelajar anatomi tubuh yang hebat. So di dalam lukisan Creation of Adam itu jari yang tidak bersentuhan itu bisa dilambangkan sebuah sinapsis. Kalau di otak belajar masalah jaringan saraf, impuls saraf itu disalurkan melalui gue juga sotoy juga nih. coba ingat-ingat pelajaran SMP nih. Enggak, maksudnya kayak ada sinapsis itu, ada titik simpul saraf yang tidak saling terhubung, tetapi penghantarnya melalui impuls elektrik. So itu yang coba dilambangkan oleh yang ditafsirkan oleh beberapa pengamat lukisan ya sekarang gitu. Itu adalah lambang sinapsis otak. Dan
percaya atau tidak, selama berabad-abad orang itu cuma melihat dari jarinya aja gitu. Orang itu wah jarinya keren nih, ini kenapa simbolis apa ya, ini kenapa Tuhan tidak menyentuh secara langsung Adam, terus kenapa jarinya tidak bersentuhan dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jauh dari itu, ternyata setelah lo perbesar gitu gambarnya, kendaraan yang dipakai oleh Tuhan di situ itu bukan semacam hiasan biasa ternyata, tetapi adalah gambaran otak. Jadi di situ detail sekali digambarkan otak manusia secara garis. Jadi bener-bener bentuknya itu kayak otak gitu kalau lo lihat. Plus segala macam kayak batang otak apa segala macam, apa pusat optical, pusat apa hearing dan lain sebagainya itu benar digambarin gitu. Cuman dianggap kayak gambar malaikat apa segala macam, ternyata enggak gitu. Itulah anjingnya seorang Michelangelo gitu, yang bisa menyembunyikan kode di balik lukisannya dia itu. Dan itu juga keren juga di penjelasan Westworld bahwa selama bertahun-tahun orang itu menatap lukisan itu bahwa iya, segala macam pengetahuan, segala macam ilmu, segala macam pencerahan itu adalah didapat dari the highest power gitu kan, kita gitu ya. Kalau ya balik lagi nyindir ini nih, enggak sih, maksudnya kayak pencerahan apa segala macam itu didapatkan dari ilham Tuhan gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi mereka juga lupa bahwa di situ kan Tuhan ada penggambaran otak di situ kan. Terkadang pencerahan itu tidak didapat dari the highest power gitu, ujung-ujung menerima ilham gitu, enggak, tetapi dari proses berpikir gitu. Jadi karena ada penggambaran otak itu, jadi mind itself itu Tuhan tuh udah ngasih software nih, lo gue kasih akal dan otak, lo akan berproses dengan sendirinya dan gunakanlah software itu dengan baik gitu loh. So that is it. Bukan nyawa, bukan ilmu, bukan pencerahan yang diberikan, tetapi adalah otak yang diberikan Tuhan gitu loh. So that's it, the most paradox apa ya in life gitu, kalau kita selalu menggantungkan titik ya itulah, itu kan dia menggambarkan bahwa kehidupan sehari-hari seperti itu, kayak apa ya, ya nggak dikasih rezeki nyalain Tuhan gitu, karena ya cuma dia yang highest power gitu. Highest power gue belum dapat nih highest power gitu, tapi dia nggak bisa gitu juga, kampret gitu. Ya kan, lo udah dikasih bekal sangat lengkap, mau akal dan otak, lo gunain itu gitu. That's it. Orang yang lupa itu kayak gitu bahwa harusnya juga seimbang gitu. Lo nggak bisa berdoa mulu, meminta mulu, tapi tidak melakukan suatu tindakan sesuatu. That's impossible to do. Karena ya udah gitu, yang dikasih itu ya itu lengkap, satu paket komplit gitu. So that's the amazingnya lukisan itu gitu. Dan ya wow sih, gue dengerin penjelasan, oh iya bener juga nih. Lukisan yang sangat multitafsir, yang apa ya ada layernya lah, macam-macam lah, berlayer-layer. Kadang-kadang kalau orang awam melihat, oh ya itu creation of Adam, ini God-nya seperti ini, Adamnya proporsional bentuk tubuhnya, that's it. Layer kedua lo mikir, oh apa nih, kenapa ada jari yang tidak bersentuhan, itu melambangkan apa. Layer ketiga lo, that is bukan jari yang bersentuhan nih, ternyata ada gambar otak di situ. Terus lo coba gali, ternyata memang gue ngerasa bahwa semua
lukisan di zaman itu, Renaissance itu, punya lapisan layer yang banyak gitu loh, yang nggak sekedar ngelukis tapi dia punya pesan sendiri gitu. Ada paradoksnya, kadang ada ironiknya, macam-macam gitu. Termasuk dalam Da Vinci Code gue ngelihat bahwa semua gambaran lukisannya dia adalah just an joke gitu lo. Kalau dia gambarin sosok ini yang gue baca ya, di Da Vinci Code, kalau si Leonardo da Vinci itu menggambar sesuatu that is a joke gitu, tentang religius gitu. Karena memang dulu kan antara ilmu pengetahuan sama agama ini ya pertentangan lah ya istilahnya gitu, sejak zaman Galileo Galilei lah, yang akhirnya dia dihukum juga gitu. Jadi antara cendekiawan dengan religious man itu berseberangan sekarang juga kayaknya masih. Tapi ada orang-orang yang di tengah yang masih kita nggak bisa gini itu ada gitu. Sama kayaknya masih ada orang-orang agama yang tidak mau menggunakan otak sama sekali, dan ada orang yang berilmu yang tidak mengindahkan teori-teori religius sama sekali juga ada gitu. Ya gitu tuh. Renaissance itu zaman yang seperti itu. Jadi zaman dimana itu ilmu pengetahuan dan agama bertentangan. And gue juga melihat, gue baca dokumentarinya ya, cuman gue tuh nggak tahu kenapa si Michelangelo dan si Da Vinci itu terlihat bermusuhan gitu. Gue nggak ngerti juga, tetapi banyak skrip yang ngomong kayak gitu. Ada yang ngomong karena jealous, ada yang ngomong nggak tahu lah. Tapi itu menarik gitu. Dua orang jenius yang hidup di satu zaman biasanya menciptakan karya-karya yang luar biasa. Both of them hate each other, mungkin terjadi tragedi dan lain sebagainya, tetapi mereka berdua menciptakan produk karya seni yang emas ketika itu ada dua orang jenius kayak Van Gogh sama satunya lagi gue lupa kan, sampai si Van Gogh itu ngiris kupingnya. Terus Tesla and Edison, nggak banyak orang bahas Tesla, mungkin akhir-akhir ini banyak orang bahas Nikola Tesla, padahal dia juga cukup inventor yang cukup keren, dan banyak artikel yang ngomong bahwa si Da Vinci adalah pencuri idenya Tesla, Bill Gates and Steve Jobs. Ya kan, just two genius in one generation yang bersinggungan, that is mereka menciptakan a big product yang sama-sama kerennya gitu. Tapi gue juga membaca bahwa nggak boleh dua orang jenis itu nggak boleh di dalam satu generasi gitu, harus bisa gitu, karena it makes them insane gitu kan. Tapi ya bagusnya di produk mereka jadi keren gitu. Beethoven and Mozart, yang satu ya memang nggak ini sih, udah beda generasi juga, tapi yang satu memang terdidik untuk jadi seorang genius di usia muda, yang udah terdidik ya kayak Joy Alexander sekarang. Yang dia udah tahu bakatnya dan diasah terus gitu. Yang satu tuh abusive child, bully child, yang
yang dia setengah hati, yang dia latihan gara-gara bapaknya galak. Si Beethoven kan gitu, bapaknya galak, dia suruh latihan all day terus menerus, salah note sedikit ditampar ya. Tetapi ya dia tetap tidak apa ya, tidak membenci musik sama sekali, but beda gitu loh. Keluarganya yang satu cukup mapan, si Beethoven kan tidak gitu, dia kekurangan uang dan lain sebagainya. Such a great musician yang tidak begitu di apa ya, tidak begitu diapresiasi pada awalnya, tetapi ya berakhir sama juga sih, memang berakhir sama, orang tetap sonetanya tetap didengerin sih, both of them, but Beethoven more. Katanya ini juga gue ngelihat dari dokumentari juga bahwa si Mozart nadanya tuh ngalun gitu. Kalau dia bikin piece of opus apa ya istilahnya ya, sheet musik lah, ya itu nadanya ngalun. Tapi kalau Beethoven that's full of surprise, lo nggak bisa nebak dia mau kemana nih. Jadi kadang orang tuh lo kok kesini kok balik lagi ke jadi lembut lagi, dan lebih banyak surprise-nya si Beethoven. Mungkin juga karena dari background yang berbeda, si yang satu memang terdidik untuk that's you'll be a musician, you'll be a composer gitu, yang satu terdidik dengan cara yang berbeda gitu, otodidak, dengan kalau nggak ini tampar dan lain sebagainya, dan menghasilkan sebuah karya yang berbeda juga. Iya kan, sama kayak siapa, Bill Gates and Steve Jobs gitu. Steve Jobs adalah penggila kesempurnaan, so dia sangat suka detail. That is product person, so itu dicurahkan dengan iPod apa segala macam. Terus backgroundnya dia adalah Zen, dia adalah penganut Zen, so simplicity is the one of their character of their product gitu. Produknya Apple, oh ya kalau sekarang kayaknya filosofinya udah nggak ada ya. Kalau zamannya Steve Jobs dia invention, dari perpaduan antara teknologi dan Zen, teknologi Zen and detail, kesempurnaan detail, itu yang dilambangkan oleh Apple. Sedangkan Microsoft sendiri adalah, Bill Gates adalah seorang yang taktis kalau menurut gue. So itu dilambangkan dengan produknya dia. So produknya Microsoft itu not all in one, tapi purpose itu. Office that is just for Word, Microsoft Word just for surat, letter, itulah segala macam. Excel cuma untuk penghitungan, so terus PowerPoint just for presentation. So produknya adalah tepat guna gitu, efisiensi dan tepat guna, taktis sekali gitu. Dan dia juga tidak mendewakan kesempurnaan, dan karena kalau dia mendewakan kesempurnaan, dia harus menguasai all the hardware and software in one place gitu, kayak si Steve Jobs dengan lingkungan tertutup gitu. Bill Gates tahu bahwa gue jualan software aja udah untung, so gue akan mati-matian di sini untuk pengembangan software. Dan
yang lain bukan gue gitu. Walaupun sekarang udah merambah ke lini-lini bisnis lain, tetapi pada awalnya dia yang fokus hanyalah I'll do my job in operating system. Cuma itu aja. Dan dia ya kayak gitu karakternya. Memang dari sekolah dia sangat cinta dengan pemrograman, walaupun Paul Allen lebih berbakat di situ. Dia udah ngerti bahwa dia pebisnis sejati gitu. Ini apa yang bisa dihasilin, produk apa yang kira-kira bisa menghasilkan uang, dia coba buat gitu. So ya, itu perbedaan antara si Bill Gates dan background setiap inventor atau seniman itu membuat karakteristik karyanya atau produknya ya seperti itu gitu. Background itu bener kalau ditelaah secara beneran gitu. Oh, dia backgroundnya ini makanya dia suka ini, makanya ini nggak suka ini gitu. Itu yang gue suka sih dari seni dan invention gitu. Apalagi itulah 25 menit, tinggal 5 menit lagi. Ya itu kita ngomongin masalah Westworld. Menyenangkan. Gue dapat filosofi yang gila sih dari Westworld. Banyak banget pelajaran dan gue rahitan banget untuk keren gila twistnya. Twistnya gila lah. Bagaimana kita mempertanyakan, pada akhirnya mempertanyakan eksistensi kita sendiri. Lo mau apa, lo bagaimana, siapa diri kamu sebenarnya. That is insane and great. Apa ya, itu yang gue suka sama film, karya seni, jokes. Dia selalu reflektif gitu. Seni itu kan penggambaran refleksi diri tentang entah sosial, budaya, apa segala macam. Dan jadi sebuah seni, dan kalau kita ngeliat tuh reflektif diri gitu, refleksi diri. Ini yang pernah kita buat, ini hasil kita, ini gitu loh. Itu yang membuat gue selalu that's good, crazy, keren banget lah. 27 menit kayaknya gue akhirin aja deh. Sorry guys for being late and inconsistent uploading, but ya gue terus mencoba untuk rekaman apapun yang terjadi aja. Ya gitulah. Ya udah gitu aja. Keep thinking, keep learning. Ciao.